wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kaban, Pak Irwadi, serta peserta yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang ini kita melakukan Zoom meeting dalam rangka kegiatan pembekalan dalam rangka kegiatan pengembangan sumber daya manusia aparatur. Kegiatan ini diberi nama dengan Seven Islamic Daily Habits yang dilaksanakan tahun 2021. Kegiatan ini akan kita mulai dengan pembekalan yang kita laksanakan pada hari ini, dan kegiatan ini dilakukan beberapa kali Zoom meeting. Jadi tadi siang dan pagi tadi dilaksanakan 2 kelas, dan sekarang siang ini 2 kelas lagi. Kegiatan ini akan disampaikan oleh Ibu Kaban yang telah hadir bersama kita. Kemudian nanti setelah acara penyampaian pembekalan, mungkin ada hal-hal yang kurang jelas, kami persilakan kepada peserta untuk diskusi dan bertanya langsung dengan cara raise hand atau melambaikan tangan, dan akan kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya. Baik, kegiatan ini akan disampaikan langsung oleh Ibu Kaban, Ibu Fatma. Kepada Ibu Kaban dengan hormat kami persilakan untuk menyampaikan pembekalannya. Silakan Ibu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat, dan salam sukses bagi kita semua. Alhamdulillah siang ini kita dapat berkumpul, bertemu, dan bersilaturahim lah ya pada hari pertama di momen Idul Fitri. Saya mewakili seluruh staf BKPSDM AD Kabupaten Sambas mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di momen Idul Fitri ini kita dapat kembali bersih sebagaimana zakat fitrah yang sudah kita zakatkan di sebelum Lebaran kemarin, sebelum Hari Raya kemarin ya. Nah, sehat-sehat semuanya kah? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu. Sehat Bu, sehat. Sehat Bu. Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ya ajang silaturahim kita pada siang ini ya, yang sudah merupakan salah satu selain silaturahim ya reuni ya angkatan Latsar 2019 nih kan ya. Nah, saling bertemu muka, hampir 2 tahun kita tidak bertemu gitu kan, dan pada hari ini kita dipertemukan kembali sehingga silaturahim dapat terjalin kembali lah ya, setelah semuanya masing-masing dengan aktivitas di unit kerja masing-masing. Jadi pandemi memberikan hikmah tersendiri bagi kita ya, bagi ASN, sehingga momen-momen virtual begini kita bisa dapat tetap bersilaturahim, tetap bisa menimba informasi, menimba ilmu, dan senantiasa untuk belajar lah bahasanya ya, belajar. Jadi di sela-sela kesibukan kita siapkan waktu sejam 2 jam untuk mengisi otak kita lah bahasanya. Oke, jadi sebelum masuk ke dalam materi, saya ingin mendapatkan sedikit gambaran atau sharing session ya 3 menit lah, 3-5 menit. Setelah 2 tahun tidak bertemu, misalnya bertemu dalam satu forum lah ya, bagaimana kondisi setelah menjadi PNS, terus bagaimana lingkungan kerjanya, dan bagaimana penerapan implementasi dari aktualisasi yang dulu disusun pada saat Latsar ya. Nah, mungkin ada yang ingin memberikan
ininya memberikan sharing sharing anu lah ya, pengalaman lah ya. Silakan ada yang ya kira-kira 3 sampai 5 menit lah ya, mewakili peserta pada hari ini, pada sesi siang ini. Silakan Bapak dan Ibu yang mau ngomong, silakan. Gimana selama CPNS dan sekarang udah jadi PNS dan sekian tahun bekerja, mungkin pengalaman apa yang udah bisa diambil, silakan. Silakan, ayo yang berani. Siapa takut? Ayo, harus cuma kerja itu. Masa udah jadi pegawai nggak berani ngomong? Ayo, Anda pasti bisa. Anda, ya silakan. Yang angkat tangan, silakan. Muhammad Argan, Ya, silakan. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu Kaban, BKPSDM, Pak Alfiandra, Pak Irwadi, dan rekan-rekan seangkatan lainnya. Mungkin sharing pengalaman sedikit setelah mungkin ini kan setahun lebih kita udah jadi resmi jadi PNS. Mungkin banyak sekali hal yang kita dapat pengalaman ya, terutama tentang bagaimana sistem pemerintahan itu dijalankan, kemudian bagaimana birokrasi itu berjalan, kemudian kita sendiri terlibat di dalamnya. Awalnya kita yang mungkin awalnya di swasta atau di luar pemerintahan pasti terkejut dengan pola kerja yang diterapkan di pemerintahan. Mungkin yang biasanya di swasta itu tingkat strength-nya itu lebih besar karena under pressure-nya yang sangat tinggi, bisa dibilang begitu. Kemudian setelah kita bergabung di birokrasi, sepertinya banyak toleransi begitu. Misalnya dalam hal target kinerja yang misalnya harus dicapai sekian masih bisa ditolerir. Nah, mungkin dampaknya ya akan jadi gimana ya? Mungkin dari personal yang sudah biasa bekerja dengan intensitas sangat tinggi di swasta, ketika bergabung di pemerintahan itu agak menurun. Ini pendapat pribadi ya. Kalau tidak tahu kalau yang lain merasakannya justru kalau memang lebih besar intensitas kinerjanya. Tapi yang jelas ketika sudah bergabung di birokrasi pemerintahan, sangat banyak hal-hal yang tidak bisa kita terapkan yang sebelumnya di swasta ketika di pemerintahan. Karena ada berbagai macam aturan yang kita terikat oleh hal tersebut begitu. Jadi mungkin yang biasanya di swasta mungkin karena aturannya itu hanya diterapkan oleh satu perusahaan, kemudian di pemerintahan sangat banyak turunan aturannya, sehingga banyak harus kita tahan begitu. Tapi saya rasa dengan mekanisme atau polarisasi kinerja situasi yang berbeda, kita tetap sama-sama berusaha untuk optimal dalam bekerja, menghasilkan satu produk yang dimana kita sebagai ASN atau PNS itu tuntutannya adalah pelayanan masyarakat. Jadi untuk saya yang kebetulan di Dinas Berkim LH yang berkecimpung di bidang lingkungan hidup dan infrastruktur, merasa
apa yang kita kerjakan yang kita kerjakan selama ini memang ketika perencanaannya sudah matang dan bisa diimplementasikan kepada masyarakat, kita merasa inilah kontribusi kita bagi masyarakat. Kemudian hal-hal yang memang sensitif, misalnya hal-hal yang seperti kita untuk kalau seorang ASN itu kan misalnya ada ajang politik itu kan kita harus netral begitu. Nah, hal-hal seperti itu yang memang kita harus lebih berhati-hati lagi begitu, karena kita apalagi kalau ASN sekarang, apalagi kalau saya kan, kita sekarang mungkin sebagian kawan-kawan di sini sudah menjadi fungsional begitu ya. Jadi kita profesional aja terhadap apa yang ditugaskan yang menjadi tupoksi kita begitu. Jadi hal-hal yang di luar kewenangan dan tugas kita sebaiknya dihindari begitu, agar kita tidak terganggu oleh kegiatan-kegiatan lain, sehingga tugas kita dalam melayani masyarakat bisa lebih optimal. Mungkin sekian, Bu Kaban. Kalau agak panjangan mohon maaf kalau ada bahasa-bahasa yang salah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Argan. Jadi ya itulah dari 2 sesi ini baru nampak ya Pak Alfi ya, yang betul-betul menyampaikan pengalaman yang memang berbeda jauh, dunia baru lah ibaratnya gitu lah. Memang seperti itulah birokrasi, jadi ada hal berbeda dengan jalur swasta. Tetapi sekarang konteks ASN kita adalah ASN profesional ya. Jadi ke depan memang secara bertahap kita sudah bergerak ke arah privatisasi, bahasanya profesional ya, profesional. Jadi bukanlah birokrasi konvensional seperti biasa. Jadi harapan-harapan seperti itu nanti secara bertahap akan kita wujudkan, sehingga kita bekerja di area-area profesi masing-masing dan tanpa ada ibaratnya tanpa ada hal-hal yang menurut kita dapat menghambat kinerja kita gitu ya. Wajah birokrasi sekarang memang bertransformasi, tapi transformasi masih masih hati, belum full 100% kita mereformasi. Nah, secara bertahap insya Allah kami ya BKPSDM Ades mengharapkan ya yang angkatan 2019 ini dan selanjutnya yang memang punya integritas tinggi, yang memang sudah kami tanamkan sejak awal dengan pola latsar yang berbeda dari sebelum-sebelumnya, kami harapkan tetap menjaga nilai-nilai dasar yang ada. Jadi kita ibaratnya di satu lingkungan yang memang kita harus bisa beradaptasi. Nah, pada saat pandemi ini kita juga harus beradaptasi. Dengan kondisi segala keterbatasan, tidak menghilangkan, tidak menghapus, serta tidak mematikan daya kreasi dan inovasi kita. Tapi sebagai birokrat ya, sebagai ASN, tentunya kita punya hal-hal, punya kode etik, punya norma yang memang tetap harus kita patuhi dan kita jalankan. Jadi tata krama, kita boleh misalnya memiliki rasa tidak setuju, tetapi ada tata kramanya, ada jalur-jalurnya gitu ya. Nah, itu tetap harus kita jaga selaku seorang ASN.
Nah, itu yang memang harus kita jalankan, dan yang jelas penerapan nilai-nilai dasar yang sudah diterima di Latsar itu jangan sampai hilang gitu ya. Jadi kita bermain bisa, kita jangan, maksudnya kita tidak bisa di area birokrasi kita tidak bisa berjalan lurus, tapi kita berjalan berbelok-belok mengikuti arah mana yang, tapi kita tidak terikut arus yang ke arah kiri, ke arah kanan gitu, seperti itu. Jadi itulah yang menyebabkan kami, saya, Pak Alpiandra, Pak Herwadi gitu ya, bisa kita bermantik sehingga orang-orang yang baik, orang yang punya nilai integritas tinggi, orang berkinerja tinggi lah yang akan maju nanti di kemudian hari, bukan orang-orang yang pecundang, memanfaatkan dari dalam, tarik yang ada yang nyongkel. di situ kita tidak ini. Jadi kita berjalan di tataran ideal ya. Kita berjalan tetap di tataran ideal. Insya Allah dalam jangka waktu sekian tahun itu akan nampak gitu hasil dari kita ketika kita tetap menjaga nilai-nilai dasar yang ada di kita. Tapi kita harus mainnya main cantik ya. Tidak mainnya, tidak maksudnya menimbulkan benturan-benturan, itu tidak seperti itu seorang ASN. Ya, rasa itu mungkin terima kasih Argan. Jadi yang lain mungkin hampir sama pengalamannya gitu, tentunya menemukan hal-hal yang berbeda di lingkungan yang baru, tetapi harapan kami itu kalau yang baik ambillah yang baik, kalau yang jelek ditinggalkan, jangan diikuti, malah justru ibaratnya kami mengharapkan kita bisa mewarnai tapi dengan cara-cara yang baik gitu. Mewarnai unit kerja kita dengan hal-hal yang baik, jangan sampai motivasi kita turun gitu, melihat orang lain lemah kita jadi turun, tidak seperti itu. Jadi kita tetap di dalam komitmen kita pada saat pertama kali kita dilantik sebagai PNS, itu yang memang harus kita jaga ya. Jadi semangat kita, semangat kerja kita, kemudian target capaian kita itu tetap yang harus kita kita tingkatkan lah ya, kita kuatkan. Terkait dengan kegiatan hari ini, maka hari ini adalah pembekalan ya untuk 2 minggu ke depan. Ada beberapa tahapan nanti yang akan kita peserta ini jalani ya. Jadi di sini ada 50 orang ya, tapi belum masuk semuanya sepertinya ini. Dan banyak di dinas teknis ya, di dinas teknis. Angkatan ikhlas nih ya, ikhlas ke Pak Alpi? Ya Bu, ikhlas Bu. Ikhlas. Nah, sama dengan konsep ikhlasnya, mudah-mudahan semua di sini bekerja dengan ikhlas. Amin. Amin. Kita jalani, ketika kita akan ke konteks ikhlas maka akan hilang, lepas semuanya dan ringan semuanya. Jadi saya akan izin saya men-share materi sedikit untuk persiapan kita. Udah nampak? Oke, udah Bu. Oke, jadi beberapa hari ke depan nanti kita akan membuat pelatihan terkait dengan pengembangan kompetensi integritas. Jadi dari 9 kompetensi manajerial soft skill di ASN, maka salah satu paling utama adalah integritas. Sehingga BKPSDM-AD dalam hal ini memberi muatan terkait dengan integritas yang berhubungan dengan spiritual masing-masing. Kita melakukan tahapan pertama ini khusus untuk yang muslim gitu ya, dan kita ada instrumennya, sehingga kami mencoba dengan model yang sekarang kita akan melakukan pembelajaran yang dapat mengembangkan kompetensi dasar ya dari seorang ASN
dengan memanfaatkan teknologi informasi. Jadi kegiatan kita adalah Islamic Habits, menuntun diri menjadi ASN yang berintegritas tinggi ya. Jadi harapan kami ya, harapan kita bersama bahwa ASN yang ada di Kabupaten Sambas itu setelah dibekali dengan pelatihan ini maka dia akan dapat menjaga diri dan menuntun dirinya sehingga memiliki integritas yang tinggi. Nah, yang dibangun adalah kompetensi integritas. Tolong di-mute ya Bu Dian Hana, di-mute. Sistem pembelajaran, jadi dengan adanya masa pandemi ini maka kita harus tetap melakukan inovasi pembelajaran, tidak hanya karena terbatas pandemi akhirnya kita tidak melakukan pengembangan atau pelatihan, maka kita lakukan secara blended learning. Sekarang yang sedang banyak dikembangkan ada blended learning. Jadi kami mengadopsi model Latsar. Jadi ada model Latsar yang ada, tetapi blended learning ini mengintegrasikan antara model konsep e-learning, kemudian implementasi aktualisasi di lapangan, dan dengan model klasikal tapi juga bisa klasikalnya tatap muka klasikal, bisa tatap muka distant learning. Jadi bisa virtual. Nah, kita coba sekarang semuanya berbasis virtual karena kita keterbatasan sarana. Karena sarana kita dipakai untuk isolasi ya, sehingga tidak bisa digunakan. Jadi ada beberapa tahapan dalam pelatihan ini yang mulai besok para peserta akan mengikuti. Tahapannya adalah pertama pembekalan. Saya rasa kalau yang fungsional sudah terbiasa dengan pola-pola seperti ini. Cuman yang teknis yang memang belum terbiasa gitu untuk mengikuti kegiatan blended learning. Tahapan kedua asinkronus, yaitu peserta belajar melalui e-learning menggunakan sistem. Jadi nanti kita ada sistem e-belale, itu kita coba bangun untuk memudahkan peserta dalam jumlah yang cukup banyak dapat mengakses ilmu ya, bukan menghasil ilmu, kemudian dapat termanage dengan baik dan terpantau dengan baik oleh admin. Kalau manual agak sulit kita untuk memantau. Nah, nanti di dalam sistem itu akan ada materi, ada 5 materi dan 10 video. Jadi dalam 5 materi itu 1 materi ada 2 video. Jadi 1 hari terjadwal menyaksikan 2 video dan berurutan gitu ya. Jadi misal hari pertama, materi pertama video 1, 2, materi hari kedua nanti video 3 dan 4, dan waktu bebas. Nah, di jadwal itu kan ada pagi dan siang, jadi silakan saja diatur. Kemudian setelah menyaksikan video maka dibuat jurnal. Jadi seluruh peserta ditugaskan membuat jurnal individu, ya. Jurnal individu maksimal uploadnya jam 12 siang hari berikutnya, ya. Nah, kemudian maksimal itu karena dua video maka maksimal 6 lembar. Silakan melakukan refleksi pembelajaran di jurnal itu apa yang dapat diambil dari video berdurasi tidak lama 30 menit. Jadi maksimal aja ya 6 lembar ini, tidak harus 6 lembar, jadi maksimal 6 lembar. Nanti upload tugas itu di jurnal individu nanti disiapkan di sistem, di bawah materi biasanya. Kemudian yang ketiga sinkronus tatap muka dengan pengajar. Jadi setelah 5 hari mengikuti video itu selama sebanyak 10 video, kemudian melakukan tatap muka dengan pengajar pada Minggu tanggal 24
dan secara bergiliran. Jadi satu kelas mendapat jadwal sekali tatap muka dengan pengajar. Sehingga kita mendapatkan waktu 5 hari gitu ya. Nah, waktu pembelajaran sesuai jadwal. Kemudian selanjutnya siangnya, pagi misalnya jadwal tatap muka, siangnya ada diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini kita sebenarnya serahkan ke kelompok apakah akan difasilitasi panitia, bisa difasilitasi melalui break room, akan kami bagi melalui break room nanti dari satu kelas menjadi 5 kelompok yang akan di break. Zoom meetingnya disiapkan dari BKPSDM, tetapi jika memang kelompok menginginkan sendiri membuat Google Meeting, silakan. Nah, kemudian dari kelompok-kelompok tersebut memilih penugasannya itu dalam bentuk jurnal kelas. Jadi satu kelas ini satu jurnal, itu ya. Satu kelas satu jurnal, jadi maksimal 10 halaman. Tapi coba saja nanti dilihat kondisinya, kalau misalnya memang materinya sangat banyak, maka silakan untuk dilengkapi. Tapi tidaklah terlalu sampai satu bundel gitu ya, silakan. Ini kita hanya memprediksi karena secara umum 10 video itu belum semuanya kami dapat mendalaminya, jadi nanti kita sama-sama mendalaminya. Jadi jurnal kelas, kemudian jurnal kelas itu masing-masing kelompok memilih 1 atau 2 orang untuk membahas pembuatan jurnal kelas, ya, jurnal kelas dari semua rangkuman 10 video itu, jadi 1 jurnal, ya. Nah, selanjutnya yang keempat, aktualisasi. Jadi ini individu-individu, aktualisasi. Sebenarnya konsep dari pelatihan 7 Habit ini adalah 40 hari. Aktualisasi implementasi nilai-nilai yang sudah ada di dalam 10 video ini itu 7 hari untuk kondisi sekarang, tapi nanti evaluasinya sampai dengan 40 hari karena kita perlu evaluasi untuk tahap awal, maka kita coba evaluasi di 7 hari. Aktualisasinya di unit kerja dan lingkungan sekitarnya. Nah, itu. Nanti secara umum aktualisasi atau implementasi nilai-nilai akan dilakukan evaluasi dan dipantau langsung oleh narasumber, ya, oleh narasumber. Oke, kemudian yang kelima, setelah membuat jurnal kelas, jadi jurnal kelasnya, maka kita berbedanya dengan tempat lain adalah kita ada konsep belalik. Jadi tahu kan semuanya tentang konsep belalik. Jadi konsep belalik ya kita masukkan di dalam sistem pengembangan kompetensi kita, ya, kompetensi ASN kita. Karena kita tidak terbiasa sharing knowledge kepada orang lain. Ketika kita ada mendapatkan informasi, ilmu hanya berhenti di diri kita sendiri. Nah, harapannya nanti dengan sharing knowledge per kelas yang sudah dijadwalkan, nanti perwakilan lah 5 orang satu kelas gitu, satu kelompok. Nanti dia akan melakukan sharing knowledge kepada rekan-rekan kawan-kawan seangkatan yang memang belum mengikuti pelatihan ini, ya. Nah, jurnal diketik dengan format kertas ukuran A4 ya, ukuran A4. Oke, isi jurnal refleksi pembelajaran baik individu maupun kelompok maupun kelas. Maka yang pertama itu review materi. Kemudian yang kedua manfaatnya bagi diri, bagaimana manfaat pelatihan materi yang ada terhadap diri kita, kemudian nilai-nilai yang dapat diimplementasikan sebagai individu ASN, ya, dan bagian dari organisasi. Oke. Sistem pembelajaran. Jadi sistem pembelajaran e-learning itu melalui ini Belalik. Linknya ini, link Belalik ridhozatra.com ya, Belalik.
Username-nya pakai NIP, password-nya ini Sambas, S-nya huruf besar, huruf kapital, kemudian ada string add string-nya 2021. Jadi nanti kalau ada kesulitan itu di grup sudah bergabung tim teknisnya untuk IT-nya, maka dapat menanyakan ke beliau ya, namanya Pak Rido. Oke, saya rasa itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Alfiandra. Lanjut lagi. Baik, terima kasih Bu Kaban yang telah memberikan pembekalan kepada peserta, kepada adik-adik peserta ini yang tentunya akan melaksanakan kegiatan Seven Islamic Daily Habits. Adik-adik yang saya hormati, jadi berkaitan dengan penyampaian pembekalan tadi, mungkin ada beberapa hal yang belum dipahami atau belum dimengerti. Oleh karena itu, kami memberikan kesempatan kepada Anda semua untuk mengajukan pertanyaan atau mohon penjelasan dengan cara raise hand atau melambaikan tangan. Nanti kami akan menunjuk peserta yang akan berbicara terlebih dahulu. Baik, kami beri kesempatan. Ada yang bertanya, silakan raise hand. Ada, udah ngerti semuanya? Atau sudah mengerti semua, atau tidak tahu apa yang ingin mau ditanyakan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa nih? Sebut nama dulu. Siapa nih? Kita Pak, dari bagian hukum. Sekretariat daerah. Oke, Vika Oktaria. Silakan Iya. Vika. Ibu, saya mau izin bertanya, untuk model jurnalnya itu konsepnya apakah sudah disiapkan dari BKPSDM atau kita sendiri yang membuat konsepnya? Kalau untuk isinya tadi kan review materi, manfaat, dan implementasinya. Tapi modelnya itu seperti apa gitu, Bu? Wah, enggak. Jadi tidak itu bebas, silakan, cuman ada identitas lah ya. Misalnya jurnal refleksi pembelajaran, materinya materi 1 gitu kan, materi 1 kan, berarti videonya ada 2. Langsung aja dengan kerangka tadi itu yang udah ada. Nah, intinya nama, NIP, jabatan, unit kerja, nah itu aja. Baik, terima kasih Bu Kaban. Jadi intinya seperti ini, barangkali kalau boleh mengulang bahwa kami memberikan kebebasan kepada Anda untuk berkreasi. Jadi gunakanlah daya imajinasi Anda untuk berkreasi. Ini juga dalam rangka pengembangan diri Anda. Jadi yang penting nanti pada dasarnya identitas pada lembar review itu ada. Jadi kami meyakinkan bahwa ini milik siapa. Tentunya ada misalnya nama, NIP, kemudian unit kerjanya. Jadi harus jelas seperti itu. Kemudian konsep isi di dalam ini, silakan saja nanti tinggal mungkin dari pointer-pointer, mungkin review materinya ada manfaatnya. Jadi kayak subjudul gitu. Dan isinya kami sarankan kepada Anda, silakan Anda berkreasi. Jadi seperti itu. Baik, cukup jelas? Terima kasih Pak, Ibu. Oke, sama-sama. Baik, kami berikan kesempatan kepada yang lain, silakan. Silakan Muhammad Argan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya enggak nanya Pak. Mungkin biasanya kan gini, masalah tuh timbul kalau udah sesuatu udah dikerjakan gitu Pak ya. Saya rasa sih mungkin nanti kan masing-masing kelas itu kan ada koordinatornya, ada koordinatornya gitu kan. Mungkin nanti bisa kayak di grup ikhlas kan ada mungkin Pak Alfiandra lah mungkin nanti, atau siapa yang bisa jadi mediator lah kalau misalnya ada pertanyaan ketika dalam penyusunan atau lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan Seven Islamic inilah. Nah, jadi apa namanya? Sekarang sih memang belum timbul masalah atau pertanyaan. Nantilah bisa akan banyak pertanyaan yang akan ditanyakan gitu Pak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Muhammad Argan. Jadi kira-kira begini Bu. Jadi nanti kalau
kepayahan nak jawabnya, nak bertanya kemana katanya. Silakan Bu Kaban. Oh ya, silakan nanti kan sudah dibagi grupnya, silakan nanti bertanya. Intinya begini, jadi kita selain kompetensi integritas, kita juga membangun kompetensi teamwork ya yang baik. Terus kemudian kemampuan literasi. Jadi salah satu kompetensi dasar ASN yang memang harusnya ada di dalam itu dan harusnya baik gitu adalah note taking. Jadi tadi membuat laporan, kita lemahnya membuat laporan. Sudah terukur oleh kami bahwa kita ASN kita lemah di dalam membuat laporan. Nah, harapan kami dari pelatihan ini akan ada satu buku saku kelas gitu. Buku saku kelas. Oke lah Pak Alpi, kayaknya kita enggak usah membatasi jurnal kelas 10 halaman kali ya, karena ada 10 video ya. Nah, ya, boleh Bu. Ya. Nah, nanti dari pendalaman materi dari narasumber, maka silakan berkreasi membuat buku saku lah dari itu yang itu jadi pedoman peserta semuanya kapan saja, karena itu konsep 7 habit itu setiap hari itu kita 17 rakaat ya, 17 rakaat itu kita ucapkan dan harusnya sudah terinternalisasi. Nah, kita tidak tahu apa makna di dalamnya, maka kita dalami nanti di ini gitu ya, seperti itu. Jadi masalah-masalah nanti di kemudian hari nanti silakan dikomunikasikan dengan panitia. Kan ada di grup tuh kan udah ada Pak Alpi, udah ada Pak Herwadi, kan ya udah ada Pak Sayuti. Pak Sayuti sebagai penanggung jawab kegiatan ini dikomandoi oleh Pak Alpiandra. Silakan untuk berkomunikasi. Jadi kita membangun juga daya inovasi dan kreasi peserta, bagaimana mengimplementasikan di dunia kerja terkait dengan 7 habit yang nanti akan didalami. Ya, seperti itu ya Pak Argan tadi ya. Nanti silakan aja kita memberikan ruang untuk kita sama-sama mencari solusi dari masalah yang ada. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Kaban. Bagaimana Pak Argan? Sudah jelas? Saya rasa dari keangkatan 2019 banyak daya kreasi ya. Saya rasa banyak daya kreasi. Silakan aja, ditunjuk aja masing-masing kelompok di kelas siapa ketuanya, kemudian di kelompoknya siapa yang bisa jadi petugas kelompok untuk berkomunikasi lah ya antar kelompok dalam satu kelas seperti itu. Baik, terima kasih Bu Kaban. Jadi intinya Pak Argan, kami siap memberikan atau melayani atau menjawab semua pertanyaan yang akan diajukan nanti jika Anda semuanya mengalami hambatan. Dan kami juga bergabung juga di tim yang masing-masing kelompok itu, ada yang tim IT yang berkaitan dengan LMS-nya, jadi terkendala dengan IT dan sebagainya, silakan kita komunikasi saja nanti melalui grup. Jadi insya Allah kami siap untuk menjawab itu. Kemudian kami juga menyarankan seperti sampaikan oleh Bu Kaban tadi untuk menunjuk, nah siapa yang koordinatornya nanti. Jadi silakan aja dipilih masing-masing satu orang untuk menjadi boleh dikatakan koordinator ataupun juru bicara ataupun apapun namanya. Jadi silakan nanti dikoordinasikan. Jadi ini salah satu kegiatan untuk mengkoordinasikan teman-teman. Nah ini kan ada dalam blaster juga nih, dinamika kelompok dan sebagainya, itu dimanfaatkanlah dalam kegiatan seperti ini. Baik, mungkin Mas Ada yang ingin ditanyakan? Karena ini masih ada satu angkatan lagi. Satu kelas lagi yang akan mengikuti seperti ini jam 2 nanti. Kalau masih ada pertanyaan, masih kami siap melayani. Bagaimana, peserta? Cek, izin Pak. Izin, silakan Pak Asep, silakan. Pak Asep nih sambil. Bentar, Bu. Bu, saya mau izin nanya, Bu ya. Nah. Kegiatan ini kan kita kan online Bu ya, ada jam-jamnya saya lihat di jadwal Bu ya. Ya. Nah, terkait dengan pekerjaan kita di kantor gimana Bu? Apakah kita harus ada izin dulu atau bagaimana? Soalnya tadi atasan saya nanya Bu, ada suratnya atau enggak gitu Bu maksudnya. Surat tugas bukannya udah ada Pak Alpi? Surat tugas sudah ada kan? Kalau surat yang pemanggilannya sih ada saya Bu.
Iya, surat pemanggilannya Surat itu. tugas masih ada Bu dalam proses Bu, masih naik ke Sekda Bu. Yes, nanti ada surat tugas, tapi tidak full karena ikut kegiatan jadi tidak kerja, karena kan cuma durasinya cuma 2 boleh di tempat Tengah hari Bu ya. Nah, boleh di tempat kerja. Jadi begini, konsepnya adalah minggu pertama belajar mandiri. Jadi kapan Iya saja Bu. uang durasinya cuma 30 menit satu video, berarti kan dua video cuma 1 jam. Nah, Iya membuat Bu. jurnal, kemudian membuat jurnal dari itu, tentulah kalau misalnya ada jurnal berarti serius, mohon diseriusin karena pelatihan ini itu kalau di tempat lain itu dimanfaatkan oleh sampai ke luar negeri ini narasumbernya. Jadi sayang juga kalau tidak itu saya mohon diharapkan walaupun sambil di tempat kerja dan durasi waktunya tidak terlalu lama untuk serius lah ya kita belajar di Siap sini. Bu. Karena di dalam ini nih di samping saya nih, nah, samping saya kan ada terakhir pembelajar cerdas. Nah, saya masuk di situ ternyata kita adalah pembelajar cerdas, maka di momen-momen apa saja kita berusaha untuk menuntut ilmu dan menyerap informasi serta ilmu yang ada. Kemudian kan kemudian yang waktu yang minggu itu kan cuma hari tertentu aja, tergantung kelasnya dan cuma 2 jam yang tatap muka. Nah, itu. Jadi ya itu undangannya itu sekaligus merupakan pemberitahuan kepada pimpinan ya bahwa itulah jadwal untuk para peserta gitu seperti itu. Karena banyak yang salah persepsi dikiranya 10 hari berturut-turut padahal kan enggak. Nah, seperti itu ya. Oke. Jadi kami tidak perlu surat tugas dari kantor Bu ya? Enggak, nanti kita buatkan surat tugasnya SPT-nya langsung dari Pak Sekda kolektif. Oke Bu. Oke Bu. Terima kasih Bu. Oke, makasih. Baik, terima kasih Bu Kaban. Jadi mohon izin Pak Asep. Jadi gini, kemarin surat tugas udah kami buatkan Pak Asep. Jadi karena kemarin mungkin terbentur waktu libur, ada Lebaran dan sebagainya. Jadi sampai saat ini masih di Pak Sekda suratnya. Jadi kami buka surat itu tanda tangan Pak Sekda surat tugasnya. Sekali lagi Pak Asep nanti dari Kepala Dinas tidak perlu menyiapkan surat tugasnya. Nah kemudian perlu ini saya ulangi lagi nih Bu Kaban, takut kawan-kawan salah nih. Kegiatan nanti yang sinkronis ini kan 24 sampai 29 Mei. Sekali lagi itu tidak setiap hari 24 sampai 29 ikut Pak Asep. Jadi kebetulan yang sebagai contoh aja misalnya kelas ikhlas itu pada hari 26 Mei saja ikutnya. Libur di rumah. 8 sampai dengan jam 11 itu yang untuk kegiatan hari itu saja. Yang tanggal 24 amanah, yang lain tidak perlu ikut. Jadi kita bagi hari 1 hari aja Pak Asep nanti. Jadi kata Bu Kaban tadi banyak yang salah persepsi bacanya tidak selesai tadi. Jadi saya tegaskan lagi itu tidak 26 sampai 29. Jadi ikhlas itu misalnya contohnya jam 26 Mei saja itu aja ikutnya. Jadi yang lain tidak perlu ikut. Sekiranya demikian Pak Asep, cukup ya. Oke, Siap, mantap. mengerti Pak. Siap Pak. Baik, yang lain masih ada? Khusus untuk kelas ikhlas kami mohon maaf di hari libur ya, tapi kita sudah membiasakan Latsar juga sekarang hari libur masuk mereka. Ya, mohon izin 2 jam kita minta waktu di sela-sela libur ya, libur kan tanggal 26 ya. Libur Pak, Bu. Nah, tapi kan ya libur Waisak kan ya. Hari Waisak, hari tanggal merah. Jadi tanggal 26 Waisak Pak Asep. Mudah-mudahan bisa serius lah kalau hari libur ya, tidak diganggu oleh kerja-kerja kita di kantor seperti itu ya. Oke ya, kesepakatannya kita buat buku kayak buku pintar ya nanti ya. Saya harapkan di angkatan ini nanti nih semuanya dapat buku macam-macam nanti kita harapkan. Saya yakin lah bisa insya Allah. Oke, baik masih ada teman-teman? Gimana cukup? Oke, karena udah banyak mengganggu Bu, cukup katanya. Jadi untuk diskusi pembakalan pada hari ini kami cukupkan karena nanti jam 2 udah masuk lagi kelas yang terakhir dan kami sebagai tim mohon maaf jika dalam pelayanan kami kurang berkenan, mohonlah kira itu dimaafkan dan saya iri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.